Kembali lagi bersama saya Kiris TV. Berita hari ini, kecewa tidak diikut-sertakan. MRP dan MRPB gugat UU Otsus Papua di MK. Sumber berita, Jakarta. Pesmes.co. Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat MRP dan MRPB menggugat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diperantarai tidak diikut-sertakannya kedua lembaga tersebut dalam pembahasan revisi UU Otsus Papua dan Papua Barat di DPR RI. Anggota Tim Hukum dan Advokat MRP dan MRPB Roy Rening mengatakan, pemerintah pusat telah menyalahi kewenangan terkait usulan perubahan dalam Perundang-undangan Otsus Papua. Usulan perubahan ini semestinya menjadi kewenangan rakyat Papua karena sudah diamanatkan dalam UU Otsus tersebut. Kalau itu hak rakyat Papua, ya berikan saja. Jangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu namanya sewenang-menang. Jangan-jangan ini upaya pemerintah pusat untuk menarik kewenangan yang seharusnya menjadi milik rakyat Papua, kata Roy dalam pers rilis MRP yang diperoleh pesmes.co, Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021. Menurut Roy, perkara yang digugatnya tersebut akan terus diperjuangkan guna mencari keadilan bagi rakyat Papua. Pasalnya, orang Papua sebagai warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan daerahnya sendiri. Demikian halnya dengan pemerintah pusat tidak seyogyanya merenggut hak-hak mereka dalam menata tanah kelahirannya. Roy berharap, MK agar bisa arif dan bijaksana dalam melihat persoalan tersebut. Paling tidak, MK memberikan keputusan untuk menunda revisi UU Otsus tersebut sampai perundang-undangan ini didiskusikan dengan rakyat Papua sesuai yang diamanatkan. Senada dengan itu, Ketua MRP Timotius Murib mengaku kecewa ketidakikutsertaan lembaganya terhadap pembahasan revisi UU Otsus Papua. Padahal dalam pasal 77 UU 21/2001 mengamanatkan bahwa usulan perubahan atas Undang-Undang Otsus dapat diajukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau pemerintah. Menurut Timotius, pemerintah pusat seakan menutup mata dan mengambil kewenangan rakyat Papua terkait usulan perubahan UU Otsus tersebut. Oleh karena itu, pihaknya menggugat pasal di atas guna mencari keadilan bagi rakyat Papua. Jelas ini tidak fair bagi rakyat Papua. Bahkan ada yang menduga itu hanya akal-akalan pemerintah pusat saja, kata Timotius. Sementara sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian menyebutkan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus UU Otsus Papua tanpa perlu memiliki persetujuan dari MRP dan DPR Papua. Sebab, pada hakikat forum MRP dan DPRP dalam konteks pasal 77 tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak rigid, melainkan memberikan ruang bagi MRP dan DPRP sebagai forum aspirasi. Hakikat secara asas kelembagaan revisi UU Otsus dinilai sebagai open logical fallacy, di mana kewenangan pembentukan UU ada pada pemerintah sebagaimana diatur dalam UUD 1945, kata Tito, Kamis tanggal 8 April tahun 2021. Tito memandang dengan berakhirnya dana Otsus Papua di tahun 2021, maka revisi UU Otsus Papua sangat diperlukan. Revisi Otsus Papua diharapkan dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan selama 20 tahun mendatang.